Iblis busuk! Durjana! Kau masih ingat padaku, kakek busuk? Aku tidak pernah merasa perlu untuk mengingat siapapun. Tindakanmu yang dulu keliru, Sudamani. Kau telah menyisakan seorang dari 13 pendekar pedang Halimun Petak. Oh, kau tentu gadis binal itu, ha? Oh. Waleh. Sudah lama kita tidak bertemu. Kau tentu kangen padaku. Kau tentu ingin merasakan kembali dekapanku, anak manis. Aku sudah ingin menghirup darahmu. Manusia bejat.
ilmunya hampir seimbang dengan pemuda yang pernah mengalahkan aku. Sudamani. Mana suara halilintar yang pernah menjatuhkan semua saudara seperguruanku? Mana telapak tangan darahmu? Ayo, hancurkan. Sekarang, tunjukkan kejantananmu, Sudamani. Ini untuk 12 saudara seperguruanku yang telah kau bunuh. Ini untuk kesucianku yang sudah kau rebut. Kau tahu anak kecil itu, Sudamani? Dia adalah titisanmu. Ku kandung dia. Ku besarkan dia. Supaya tahu bapak yang telah menganiaya dengan biadab seorang gadis yang telah tidak berdaya. Mana setorangnya?
Ayo cepat. Mana? Keluarkan uangmu. Bohong. Ayo. Ayo. Kurang ajar kau. Tidak Ayo cepat. Baik. Hei, hentikan. Berhenti. Mau apa kau? Mau apa? Jangan pedulikan mereka. Kita pura-pura tidak tahu. Biar aku hajar mereka. Jangan goblok kamu. Kita belum tahu banyak kota ini. Juga penjahat yang kamu hadapi. Kalau begitu, ayo kita ke rumah Ki Kulur. Siapa dia? Orang yang pernah datang ke Pulau Kura-Kura, minta tolong pada guru. Ayo. Hai, berhenti kalian! Hei. Kamu yang memanggil mereka ya? Ayo jawab! Tuan. Sungguh. Tuan saya. Ampun sungguh Tuan. Jangan begitu jauh. Aku masih percaya pada penduduk Kembang Jenar. Bukan begitu ke sana. Ada apa, Ditya? Rumah Ki Kulur. Katanya dekat batas kota. Di pinggir sungai. Aku kira rumah itu. Ayo. Siapa ke sana? Saya Aditya, murid Empu Gagadara. Ayo silakan masuk. Silakan. Hamba bawakan minuman surga pesanan Tuan. Terima kasih, Gura. Terima kasih. Dayang, siapkan mangkoknya. Hamba yakin Gusti Putri suka dengan perhiasan permata seperti Wah. ini. Indah sekali, Gura. Tapi aku tidak mampu membayar ini. Ini pasti mahal sekali. Memang mahal. Ini asli Gusti. Dibawa oleh saudagar Hindustan dari Madras. Tapi kenapa Gusti harus bicara soal pembayaran? Ini tanda rasa hormat hamba kepada Gusti. Maksudmu? Ini sekedar kenang-kenangan hamba untuk Gusti Putri. Terima kasih, Gura. Gusti, hamba mengamati para pedagang rempah kita banyak ditipu oleh para saudagar mancanegari. Aku belum pernah mendengar pendapat seperti itu dari para mantriku, Gura. Maaf Gusti, para mantri Gusti agak kurang memahami perniagaan. Hamba sudah sering melanglang buana, baik ke negeri Nusa Tembini maupun negeri Cina. Semua harga dagangan di sini terlalu rendah. Saudagar manca itu telah membodohi orang-orang kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Gusti, selama ini hamba selalu membantu Kembang Jenar tanpa pamrih. Dan hamba dengan sukarela membantu menjaga keamanan. Karena hanya di sebuah negeri yang aman perdagangan akan bisa lancar. Dan perniagaan yang lancar akan memakmurkan rakyat. Bukankah tujuan perdagangan kita untuk kemakmuran rakyat, Gusti Betara?
Kalau saja Gusti Betara mengeluarkan peraturan bahwa seluruh perdagangan harus melewati hamba, terutama sekali para pedagang yang berasal dari mancanagari. Maka hamba jamin keuntungan para pedagang kembang jenar akan semakin besar, Gusti Betara. Dan tentu saja pemasukan pajak negeri kita akan semakin besar, Gusti Betara. Gusti Betara di Kembang Jenar masih belum menyadari bahwa Guragada adalah bekas rampok. Bahkan kekejaman anak buahnya masih dirasakan rakyat. Mereka memeras semua pedagang. Bahkan nelayan miskin pun diperas dengan setoran wajib. Silakan. Apa Gusti Betara tidak tahu tindakan mereka? Paling tidak para Demang, Tumenggung atau Senopatinya. Mestinya mereka tahu tindakan anak buah Guragada. Pasti mereka tahu. Sebab banyak pedagang melapor ke Kedaton. Tapi mereka malah ditangkap dengan tuduhan menghina juragan Guragada sebagai warga terhormat. Saya yakin, pasti para pembesar negeri mendapatkan bagian dari hasil pemerasan penjahat itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah negeri bisa dikuasai oleh rampok dan penjahat. Raden tidak usah membayangkan itu. Kenyataan yang ada di Kembang Jenar ini adalah seperti itu. Tidak ada kedamaian, tidak ada kesenangan, bahkan ketentraman. Padahal tujuan hidup adalah bagaimana caranya kita bisa hidup tenang dan tentram. Kenapa para priagung negeri sebesar ini mau bekerja sama dengan para penjahat? Apa prajurit dan senopatinya tidak mampu menangani para penjahat itu? Saya kira kalau senopati dan prajurit Kembang Jenar mau bertindak, mereka pasti cepat dilibas. Kenapa tidak mereka lakukan? Apa mereka tidak kasihan pada rakyat? Juga nama baik negeri ini bisa cemar jika negeri ini dipenuhi para penjahat. Saya yakin ada kerjasama di antara mereka. Apa untungnya bekerja sama dengan para penjahat itu? Banyak. Paling tidak mereka bisa menikmati setoran dari hasil kejahatan yang dilakukan orangnya Guragada, tanpa harus mengotori tangan mereka. Paman, di mana orang-orang Guragada itu sering berkumpul? Mereka sangat kuat, Den. Tadinya saya kira Paman Ganggadara akan mengerahkan kawan-kawannya untuk menumpas mereka. Maaf, Paman. Paman jangan meremehkan kami. Bukan begitu, Nini. Tapi yang saya katakan adalah benar. Mereka banyak sekali. Mereka tersebar di mana-mana. Yang terbanyak berada di penginapan milik Guragada dan di rumah makan yang juga miliknya. Paman, Paman tidak usah putus asa. Semua masalah ada cara penyelesaiannya. Kita tidak akan menang kalau melawan mereka semua. Kita hancurkan mereka satu persatu sampai mereka putus asa. Bagaimana, Paman? Yang ini bagus. Itu dia. Mana? Ayo cepat. Kita lapor. Ayo.
Kisanak berdua dipanggil oleh tuan itu. Dipanggil. Iya. Wow. Mana yang manggil? Ryan, Saya Nini. singkirkan mereka. Tidak sedap makan dekat bangkai. Iya. Tuan-tuan tidak usah takut. Kami bukan orang jahat. Kami datang kemari untuk menumpas mereka. Saya minta kalian semua berani melawan bromocorah-bromocorah ini. Mereka akan semakin merajalela kalau kalian hanya diam saja. Ingat, kalau kalian takut, mereka akan semakin berani. Tapi kalau kalian berani, bromocorah itu pasti takut. Celaka! Celaka! Kawan-kawan kita ditumpas. Mana Gusti Gura? Tenang, Tobil. Bicaralah yang tenang, Tobil. Beliau harus dikasih tahu. Ada apa? Kawan-kawan kita di rumah makan habis dibantai. Hah? Ada apa? Ampun Gusti Gura. Ada 2 orang pendekar yang mengobrak-abrik rumah makan. Banyak kawan-kawan kita yang dibunuh. Aku tidak mau mendengar mereka lolos dari Kemang Jenar. Cepat tangkap mereka. Bawa 2 kepala mereka kepadaku. Baik Gusti. Ayo, ayo cepat. Aku ingin tahu, seperti apa orang yang berani mengusik kebesaranku. Ya kamu. Saya? Ada apa ya? Kami dari desa kecil di kaki gunung. Kami berniat mau mengabdi di Kedaton. Kami mendapat wangsit supaya kami bertiga harus menjadi abdi dalam. Oh,
Begitu. Lalu? Maukah Tuan mengantarkan kami menghadap Gusti Prabu dan menyampaikan permohonan kami bertiga? Wah, saya tidak berani. Saya ini kan hanya prajurit rendahan. Masuk halaman kedaton saja dilarang. Bisa ditangkap malah. Saya harus menemui siapa ya? Tolonglah Tuan. Sudah jauh-jauh saya datang dengan keniatan yang sangat tulus. Tulung ngono yo, Mas. Kalian harus menghadap Manggala Agung Bayangkara. Beliau yang nantinya akan meneliti apakah Nini bertiga bisa diterima sebagai abdi dalam atau tidak. Apakah tidak bisa langsung ke Kaputren dan menghadap Gusti Permaisuri? Gusti Permaisuri tidak pernah mengurus hal seperti itu. Karena itu urusan rumah tangga kedaton. Kalau saya boleh tahu, di sebelah mana Kaputren? Di belakang, sebelah barat. Terima kasih ya. Saya, aku cuma kerucu. Siapa pemilik penginapan ini? Saya. Aku perlu bilik yang paling bagus. Dua bilik. Jangan main-main di sini anak muda. Di sini tempat orang-orang terhormat. Keluar. 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 Hei, tunggu. Itu mereka. Usahakan mereka tertangkap hidup-hidup. Ayo cepat. Ampun. Punya makanan jangan disia-siakan. Ribut ya ribut. Sudah cari makannya susah. Yang ngerti malah membuat kerusuhan. Maaf Ditya, jangan jatuhkan mereka di tempat makanan. Kok melamun? Ilmu apa itu? Sesuai kebutuhan.
Mana pemimpinnya? Saya, Tuan. Pokoknya kalian harus bisa menangkap pengacau yang telah membunuh puluhan anak buahku. Bilang sama Senopati Bungaran. Dia harus bertanggung jawab padaku. Iya. Mengerti? Mengerti, Tuan. Tadi diikutin orang tuh. Kelihatannya tidak ada yang memperhatikan kami, Ki. Mereka kalang kabut, Ki. Kami mengobrak-abrik 3 tempat mereka. Di rumah makan, di penginapan, dan di pasar. Oh, sebaiknya kita bicara di dalam. Saudara sudah memutar balik keadaan. Selama ini kalian mengaku sebagai penanggung jawab keamanan Kembang Jenar. Kalian seenaknya mengutip uang dari semua pedagang, juga petani dan nelayan. Sekarang tiba-tiba melemparkan tanggung jawab kepadaku. Apa itu namanya? Ha? Nanti dulu, jangan marah dulu. Dari semula aku kan hanya membantu meringankan tugas kalian. Kebetulan aku punya anak buah. Kamu yang telah menghancurkan kewibawaan kami, Guragada. Kamu yang membuat kedudukan kami di mata Bre Kembang Jenar seperti sampah. Anak buahmu yang membuat keonaran di mana-mana selama ini. Lalu kamu datang kepada Gusti Betara dan mengatakan bahwa kami tidak becus mengamankan Praja. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dan Gusti Betara minta nasihat pada saya. Apa itu salah? Yang salah adalah kelicikanmu, Guragada. Aku tahu sebelum kejadian ini, kamu selalu datang memberi hadiah kepada keluarga Gusti Betara. Sehingga dia tidak bisa menolak tawaranmu untuk mengamankan Praja. Ya kan? Dan buktinya, selama ini aman bukan? Jangan kau pikir aku sebodoh itu, Gura. Kelihatannya memang aman, karena anak buahmu menghentikan keonaran. Tapi menggantikannya dengan pemerasan. Dengan cara menakut-nakuti penduduk. Sekarang mau apa kamu, Senopati? Aku ditegur keras oleh Gusti Betara karena laporanmu. Ini menyangkut martabat dan harga diriku. Kamu harus bertanggung jawab. Sabar, Senopati. Aku akan bicarakan dengan Gusti Betara. Beliau pasti akan merubah keputusannya. Aku tidak butuh. Anak buahku cukup banyak. Keliru. Kalau kamu pikir aku tidak bisa menangkap 2 orang yang telah mengobrak-abrik anak buahmu. Tapi ingat, aku akan menuntut balas padamu dan seluruh anak buahmu. Jangan kamu pikir, semua senopati dapat kau beli dengan uang kotormu. Hei Bungalan, ada hal yang tidak pernah kau pikirkan. Bahwa Gusti Betara lebih percaya padaku. Siapkan tandu. Baik, Gusti.
kita masuk. Ah? Yang di peranginan itu permaisuri musuh kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku akan menyambar dia. Kalian jaga-jaga kalau sampai dayang-dayang itu mengganggu.